Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Ainaka Teknik. Selamat datang buat yang baru bergabung. Yang sudah subscribe selamat dan terima kasih. Yang belum subscribe tolong segera di subscribe ya Pak. Kita saling membantu. Nah, saya membantu dengan tutorial saya. Anda semua yang nonton membantu dengan cara subscribe ke channel saya. Jangan khawatir, semuanya gratis, tidak dipungut biaya apa-apa. Nah, jadi gini, kita akan menjelaskan prinsip kerja blower ya. Jadi blower itu ini ya, impeller atau dudukan baling. Nah ini jantungnya lah mungkin ya. Jadi yang vitalnya atau komponen utamanya ya gitu. Jadi dia yang menentukan spek kecepatan angin, boros listrik dan lain-lain gitu. Jadi selama ini, nah, ini yang kita produksi. Ini dudukan baling-baling untuk 50 inch. Nah, seperti inilah gitu. Yang tadi yang ini masih mentah ya, belum diproses apa-apa. Nah, ini setelah kita proses. Nah, jadi selama ini kita bikin itu dengan spek 35 ya, teman-teman. Nah, jadi kelebihannya dengan spek 35 itu ini kemiringan ini ya. Jadi oh ya, satu lagi untuk diperhatikan ya. Jadi blower buatan Inaka itu bukan rakitan ya, tapi memang buatan Inaka gitu. Kalau rakit kan mengumpulkan spare partnya ya, pretelannya nanti dirakit jadi satu. Jadi kita tidak merakit, jadi kita membuatnya gitu. Jadi kita bikin dari nol, dari mulai dudukan baling ke semuanya gitu ya, sampai jadi sebuah blower. Nah, kita bahas yang ini gitu. Nah ini kemiringannya gitu, yang punya kita itu kita bikin 35. Nah 35 itu kelebihannya dia untuk kecepatan angin dia dapatnya lebih besar. Jadi dengan ampere yang lebih rendah dia dapat yang lebih besar gitu. Jadi sebagai contoh 6 ampere itu kecepatan anginnya bisa menyentuh 10 meter per detik ya. Dengan berarti kan kita bandingkan dengan yang ini. Nah ini yang pabrikan, dia dengan spek seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah ini dudukan yang pabrikan seperti ini. Oke, kita bedah ya teman-teman. Nah jadi ini kita lihat, dia kurang lebih pakai sudut 25 ya teman-teman, 20. Mari kita dekatin 20 derajat. Nah yang ini kita pakai kemarin di seri ini udah diturunkan ya di 30 ya, 30-an. Nah, beda selisih 10 derajat dengan yang ini. Jadi di samping kelebihannya gitu, untuk yang ini dia ada kekurangan juga gitu. Jadi si blower itu pada saat beroperasi dia lebih bergetar dibanding yang biasa seperti ini ya. Jadi kadang kan memang ada konsumen yang ngerti, ada yang enggak gitu ya. Jadi hasil kita samakan saja. Sekarang kita patok, kita bikin di 20 derajat ya. Jadi istilahnya selamat tinggal lah gitu, angin kencang listrik irit gitu ya. Jadi selama ini kita bikin blower mungkin sementara kita turunkan dulu karena sambutan dari konsumen untuk model seperti ini kurang bagus ya. Jadi kita ada beberapa komplain kembali lagi gitu, mas ini blowernya getar gini gitu. Padahal memang kita mengupayakan istilahnya supaya bisa seirit mungkin listriknya, tapi anginnya bisa dapet ya gitu. Jadi sebagai perbandingan dengan yang ini 20 derajat itu pakai puli di baling-balingnya dia 12 inch, pakai apa namanya puli di dinamonya dia pakai 4 inch. Itu menyentuh di kecepatan sama kurang lebih 10 meter per detik. Nah sementara yang ini dia sama, puli di balingnya 12 inch, puli di dinamo juga lebih kecil dia, pakai 3,5 ya. Nah alhasil kan karena ini 3,5, ini 4 inch, otomatis pencapaian listriknya lebih sedikit ya. Jadi ini menyentuh angka untuk 10 meter per detik itu ampernya sekitar 5 sampai 6 ampere ya.
Nah sebenarnya kalau model yang ini dia untuk 5-6 ampere itu listriknya untuk kecepatan 10 meter per detik itu untuk ampernya sendiri dia nyentuh di angka antara 8 sampai 9 ampere ya gitu. Jadi memang untuk yang ini untuk menyentuh ke angka 10 itu biasanya 8, 9, 10 gitu. Nggak stabil ya. Tapi kalau yang ini kan 9 ke 10, 9 ke 10 kadang lewat 11 gitu. Cuman memang dengan perbandingan untuk listriknya yang jauh lebih hemat yang ini gitu, yang hitam ini sebenarnya peternak sudah diuntungkan gitu dengan angin yang berbeda sedikit. Tapi listriknya jauh lebih irit. Nah, lain lagi kejadiannya jika ini disamakan dia pakai puli 4 inch. Nah, kecepatannya jauh melebihi yang ini. Cuman getarannya lebih tinggi lagi gitu, teman-teman. Jadi alhasil kita sementara turunkan dulu gitu untuk spek yang ini yang 30-an derajat. Nah, sementara kita 30-an derajat kita pakai di sini. Sini masih pakai. Nah, ini juga setengah PK ya. Ini setengah PK 5 daun baling. Jadi biasanya untuk spek ini kita pakai mesin cuci biasanya, cuman ini untuk biar lebih awet ya. Motor juga udah pakai sistem proteksi, ada overload lah, limit switchnya di sini. Jadi dia kalau kepanasan, pokoknya panas ya, dia otomatis mati sendiri sebelum terbakar gitu. Nah, kita sebelum pengen coba ya, cuman coba nanti bisa nggak ya. Biasanya sih dibantu orang gitu, jadi saya yang nyalain atau saya yang rekam, teman-teman yang bantu gitu. Tapi nanti kita ulas ini aja belakangan ya, untuk spek yang ini seberapa kencang sih anginnya gitu. Dengan sistem seperti ini ya. Ini sih coba sini gelap ya. Jadi ini juga udah mengaplikasikan pintu otomatis. Dia jadi begitu ada angin dia nutup. Nah, dia kalau blowernya jalan ini sih nggak, kalau ini kan nggak jalan ya, berisik. Nah, tapi kalau begitu jalan dia nggak geblak gitu, nggak ada suara sama. Karena kan si baling-baling melambat pelan. Jadi si ini juga nutup dia pelan gitu. Nah, nanti kita akan bahas belakangan untuk yang ini, yang spek seperti ini ya. Jadi kokoh ya teman-teman. Blower murah tapi kokoh ya gitu. Jadi jajan awet lah ini, nggak riskan, nggak ringkih, nggak gimana ya gitu. Juga bobotnya lumayan berat. Nah, kembali ke topik gitu. Jadi buat teman-teman yang memang biasa udah langganan di kita pasti tahulah perbedaannya gitu. Ketika teman-teman di kandang 70 meter atau 80 meter ngaplikasikan blower yang ini, yang pakai ini 4, itu dirasa cukup. Dengan bahkan kalau mau nambah 5 pun masih belum keteteran dengan listriknya gitu. Jadi mungkin ke depan kita akan samakan saja dulu sementara speknya seperti yang ini ya, seperti yang standar pabrikan gitu. Kita jadi ngimbangin standar pabrikan dulu, kita nggak aplikasikan modifikasi kita gitu. Jadi bore up lah kalau di otomotif mah ya istilahnya gitu. Jadi si mesinnya ini ya ini akan utamanya, jadi dia lebih enak lah gitu untuk anginnya gitu. Cuman memang timbulnya kan seperti itu ya, namanya dimodifikasi melebihi kemampuannya gitu, melewati dari standarnya, pasti ada efek lainnya gitu ya. Nah, jadi sementara kita untuk menghindari anggapan negatif gitu ya, anggapan buruk, jadi sementara kita samakan dulu. Jadi untuk teman-teman yang mau order ya jangan kaget lah. Kalau mau istilahnya dapat angin 8, 9, 10 ya mau nggak mau teman-teman harus ngaplikasikan puli 4 inch ya, sama seperti ini. Jadi nggak main di 3 inch setengah lagi kalau mau kecepatannya standar pabrik ya. Standar pabrik kita dulu kalau pakai ini 3 inch setengah. Nah, kalau kedepannya mungkin kalau mau sama standar pabrik ya sama 12 inch di sini, 4 inch di dinamo. Di sini pun sama yang pabrikan 4 inch di dinamo, 12 inch di pulinya ya, di baling-balingnya gitu.
Jadi seperti itu teman-teman, penjelasan singkat tentang blower ya, komponen inti blower, apa saja yang mempengaruhi kecepatan angin, apa saja yang mempengaruhi listrik, bagaimana si blower itu bisa awet ya, kurang lebih dari penjelasan tadi ada gitu. Jadi si komponen ini pun penentu ya, ini sudut kemiringan dan lain-lain gitu. Ini sangat menentukan gitu, sangat menentukan untuk kecepatan angin dan si listriknya ya, karena semakin ini miring, ini semakin berat untuk tahanan anginnya. Jadi semakin banyak tarikannya, anginnya semakin getar juga gitu. Jadi kalau untuk yang spek yang itu ya, yang besar gitu, yang mungkin ke depan untuk pesanan khusus saja yang pakai rangka lebih tebal gitu ya, karena rangka yang kita jual sementara ini memang hanya sanggup untuk spek standar, jadi harus ekstra tebal lagi di rangkanya, di frame-nya supaya nggak getar gitu. Nanti antisipasinya ke depan seperti apa, nantikan saja update-nya. Jadi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update-update dari kita, biar nggak ketinggalan ilmu-ilmu tentang peternakan, terutama ternak ayam close di sektor peralatannya. Kita lebih mengutamakan sektor peralatannya, tutorial, tips and triknya dan lain-lain. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.